وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, bersama pengajian terakhir untuk majelis kitab Al-Arba'un fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annaka taraha. Sebagaimana biasanya setiap hari Rabu kedua sore harinya saya safar sehingga tidak bisa dilakukan kajian online pada hari Rabu kedua. Maka untuk segera mentuntaskan kitab ini supaya kita segera selesai dari kitab ini dan bisa berpindah kepada kitab yang lain, maka untuk Kamis ini kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un fi Sifatis Shalah. Sebelum kita lanjutkan, kita ulangi dulu 5 poin terakhir yang kemarin sudah kita kupas. Yang ke-31 tentang cepatnya tasyahud awal sebagaimana dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadisnya memang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mengatakan hasan atau sahih, ada juga yang mengatakan dhaif karena sanadnya terputus. Karena itu ringkasnya untuk tasyahud awal ini bebas, boleh kita hanya membaca tasyahud saja, mengamalkan hadis ini. Boleh kita menambahkan dengan bacaan salawat sebagaimana pendapat baru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ke-32, wirid tasyahud awal adalah isinya 4. Yang pertama at-tahiyyatu lillah wassalatu wathayyibat. Yang kedua salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga syahadatain. Yang keempat mau ditambahkan salawat atau tidak terserah. Kemudian salam kepada Nabi, boleh assalamu alayka ayyuhan nabi sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga assalamu ala nabi karena Nabi sudah wafat sebagaimana dipraktikkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan sahabat bisa dijadikan sebagai hujjah manakala tidak ada perselisihan pendapat di antara para sahabat dalam hal ini. Kemudian riwayat Muslim, tahiyatnya adalah ada tambahan al-mubarakat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka inilah tahiyat yang dipilih oleh Imam Syafi'i karena kalimatnya lebih sempurna dan lebih lengkap. Adapun Imam Bukhari memilih tahiyat yang pertama karena hadisnya lebih sahih dari sisi sanadnya. Maka dua-duanya boleh kita pilih mana saja. Kemudian 33 tentang jari pada saat tasyahud, yaitu ada perselisihan pendapat di antara para ulama tentang apakah digerakkan ataukah tidak. Nah, yang lebih kuat insyaallah ta'ala tidak usah digerak-gerakkan, cukup berisyarat saja. Karena yang meriwayatkan ini lebih banyak daripada yang mengatakan digerak-gerakkan. Adapun caranya isyarat tersebut ada 5 sebagaimana sudah kita kupas. Yang terkenal adalah dengan melingkarkan. Yang kedua adalah isyarat 35. Yang ketiga adalah digenggam semuanya. Yang keempat adalah digenggam semuanya tetapi jempol berada di atas jari tengah. Dan yang kelima adalah dibuka semuanya selain yang telunjuk maka diangkat sebagai isyarat. Ini semuanya warid dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-34 bahwasanya disunnahkan kita melihat ke arah jari telunjuk kita pada saat tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Sehingga kepala kita agak sedikit condong ke kanan untuk melihat jari tersebut. Kemudian yang ke-35, 2 telapak kaki pada saat tasyahud awal hendaklah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan duduk iftirash. Adapun untuk tasyahud akhirnya maka boleh kita melakukan tawarruk dengan 2 macam. Tawarruk murni
dan juga tawarruk dengan akhraja qadamaihi min nahiyatin wahidah. Kedua telapak kaki kita menghadap ke kanan kita, tidak ada satupun telapak yang ditegakkan. Ini juga sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Meskipun jarang dilakukan orang, tapi ini karena sahih hadisnya, kita bisa jadikan sebagai hujjah. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-36. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ka'b bin Ujrata radhiyallahu anhu qala, "Ala uhdi laka, maukah saya berikan hadiah kepada engkau? Hadiyatan, satu hadiah. Sami'tuha, yang aku mendengarnya, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini menunjukkan bahwa memberitahukan suatu ilmu itu termasuk memberikan hadiah kepada seseorang. Karena hadiah itu bisa berupa barang, bisa juga berupa manfaat. Manfaat bisa berupa dunia, manfaat dunia bisa berupa manfaat akhirat. Nah, di sini yang diberikan adalah hadiah berupa manfaat akhirat. Qulna, kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifas salatu alaikum, bagaimana salawat kepada kalian, ahlul bait, yaitu ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah, qad 'allamana, telah mengajari kami, kaifa nusallim alaikum, bagaimana kami memberikan salam kepada kalian. Hadis ini menunjukkan bahwa salawat dan salam itu digabungkan. Ketika diperintahkan salawat, maka diperintahkan juga salam. Ketika diperintahkan salam, maka diperintahkan juga salawat. Makanya berdasarkan hadis ini, sebagian ulama memilih tasyahud awal pun membaca salawat. Kenapa? Karena sebelumnya sudah dibaca salam kepada Nabi, dan dua-duanya adalah sesuatu yang bergandengan. Ya. Taunya dari mana bergandengan? Dari kalam Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepada beliau dan salamlah kepada beliau dengan sebenar-benar salam. Nah, di sini Allah gandengkan antara salawat dan salam. Maka otomatis kalau salam dibaca, salawat pun juga dibaca. Qala, beliau mengatakan, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, wa barik. Jadi bukan Allahumma barik, tapi apa? Wa barik. Nah, di sini saya tegaskan seperti yang kemarin saya tegaskan, bahwa seorang perawi hadis kadang-kadang meriwayatkan hadis secara makna, sehingga bisa terjadi perselisihan seperti ini. Satunya membaca Allahumma barik, satunya membaca wa barik. Apakah ini mengubah makna? Tidak mengubah makna. Dan perbedaan seperti ini bisa jadi bukan karena Nabi kadang mengajarkan Allahumma barik, kadang mengajarkan wa barik, tapi bisa jadi karena meriwayatkan hadis dengan makna tadi. Karena itu tolong jangan bercepat-cepat menyalahkan ya tulisan seseorang ketika dia menukil dari kitab yang tidak sama dengan kitab yang Anda baca. Anda jangan cepat-cepat menyalahkan, ini wiridnya salah ini karena tidak sama dengan yang di Riyadhus Shalihin. Loh, memangnya harus sama dengan Riyadh? Kan tidak kan? Wirid bisa diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, bisa diambil dari kitab Al-Adhkar, bisa diambil dari kitab Kutubus Sittah. Nah, sehingga jangan bercepat-cepat menyalahkan seperti itu. Kemudian salawat yang disebutkan dalam hadis ini adalah salawat yang paling utama. Kenapa? Karena hadisnya paling sahih, muttafaqun alaih, lebih bagus dan lebih sahih daripada hadis-hadis yang berisi salawat dengan model-model yang lain. Dan salawat seperti ini disebut oleh para ulama salawat Ibrahimiyah, karena di dalamnya ada sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Adapun salawat yang terkenal di kalangan masyarakat, ada salawat nariyah dan sebagainya, itu semuanya bukan bersumber dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi itu hanya gubahan manusia
ya boleh dibaca selama tidak ada penyimpangan syariat di dalamnya, tetapi jauh lebih utama yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya merasa aneh dengan orang-orang yang menyukai salawat nariyah sehingga sering membacanya, tapi salawat Ibrahimiyah justru tidak dibaca. Aneh bukan main. Mana lebih utama, ajaran Nabi atau ajaran manusia biasa? Mana yang lebih engkau sukai, sunnah Nabi atau sunnah manusia biasa? Astaghfirullahaladzim kalau lebih menyukai sunnah selain Nabi, padahal ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 37. Al-isti'adzah, minta perlindungan fit tasyahudil akhir, pada tasyahud yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha ahadukum, apabila telah selesai salah satu kalian, minat tasyahudil akhir, dari tasyahud akhir, at-tasyahudil akhir, falyata'awwal, maka hendaklah dia minta perlindungan billah, kepada Allah, min arba', dari 4, yaitu min adzabi jahannam, dari siksa neraka jahannam, wa min adzabil qabr, dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarril masihid dajjal, dan dari keburukan al-masihid dajjal. Ad-dajjal itu artinya penipu besar. Kalau al-masih ini orang yang diusap matanya sehingga salah satu matanya itu buta. Dia hanya melihat dengan sebelah mata. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana praktik terhadap hadis ini? Praktiknya bisa dengan membaca hadis riwayat Aisyah, wa fis sahihain an Aisyata, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung padamu dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnahan Masihid Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung padamu dari fitnah hidup dan mati. Allahumma inni a'udzubika minal matham wal maghram. Nah, ini riwayat kenapa saya tampilkan? Karena di sini ada tambahan kalimat terakhir ini, yang ini jarang dibaca orang, sehingga ditampilkan dalam rangka supaya sunnah ini dihidupkan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan dari lilitan hutang. Nah, Rasulullah ketika sering membaca doa ini dalam sholat, maka ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda itu sering berlindung dari lilitan hutang? Maka beliau mengatakan, seseorang itu kalau sudah berhutang, maka biasanya dia kalau ngomong bohong, kalau berjanji, maka dia menyelisih janjinya sendiri. Nah, maka Nabi tidak suka berhutang seperti itu. Karena itu kebiasaan kredit padahal tidak diperlukan, tidak bagus sama sekali. Di dalam Islam tidak terpuji seperti itu. Hutang boleh ya ketika memang sangat mendesak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hutang untuk apa? Sekedar untuk makan saja. Istri-istri beliau perlu gandum, maka karena tidak ada gandum, beliau jual itu baju besi beliau, digadaikan kepada orang Yahudi. Maka beliau wafat dalam kondisi baju besinya masih tergadai di orang Yahudi, untuk memberi makan, untuk menghidupi anak istrinya, ya, untuk makan gandum. Nah, itu hutang yang tidak masalah karena memang sangat diperlukan. Tidak mungkin orang hidup tanpa makan. Dan dolim seorang suami tidak kasih makan kepada istrinya. Dolim sedolim-dolimnya seperti itu. Adapun doa yang terkenal ya tentu saja, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Enggak ada masalah, itu juga sahih dari baginda Nabi, tapi ini tolong dihidupkan sunnah ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Apakah hanya doa ini yang boleh kita baca di akhir salat tersebut? Boleh bebas membaca doa apapun, tetapi hendaklah dengan berbahasa Arab. Bagaimana kalau dengan bahasa Indonesia? Nah, diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan doa dalam salat dengan bahasa Indonesia diperbolehkan bagi orang-orang yang tidak mampu bahasa Arab. Tapi saya memilih pendapat yang lain, bahwasanya dalam salat tidak boleh bahasa selain Arab. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya beraneka ragam, tidak semuanya orang Arab, ada orang Persia dan orang Romawi. Tapi tidak pernah sama sekali kita temukan satu riwayat bahwa sahabat-sahabat Nabi ada membaca dengan doa non-Arab di dalam salat-salat mereka. Maka paling bagusnya pakai bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka solusinya dua. Pertama, Anda doa dengan bahasa selain Arab di dalam salat, tapi di batin tidak usah diucapkan. Karena Allah sudah mengetahui isi batin kita. Atau yang kedua, Anda pelajari dulu bagaimana bahasa Arabnya kalimat yang ingin saya baca ini.
Nah, setelah mengetahui bahasa Arabnya bagaimana, baru dibaca di dalam salatnya. Banyak orang-orang sekitar kita yang mampu berbahasa Arab. Maka doa setelah itu boleh juga ditambahkan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, wa fihima, dan di dalam Bukhari Muslim Anis Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq, Nabi mengajarkan beliau doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan zalim yang banyak. Ini boleh dibaca katsira, boleh juga dibaca kabira, karena dua-duanya diriwayatkan oleh Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Nawawi, beliau memilih untuk digabungkan zulman kabiron kathiro, atau zulman kathiron kabiro, digabungkan. Wala yaghfiru dzunuba, dan tidak mengampuni dosa-dosa illa anta, selain engkau. Faghfirli, maka ampuni untuk saya, maghfiratan min indika, ampunan dari hadapanmu. Warhamni, dan rahmati saya, innaka anta, sesungguhnya engkau al-ghafur, yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha penyayang. Doa seperti ini disebut sebagai doa i'tiraf. Doa i'tiraf itu artinya doa pengakuan. Pengakuan seorang hamba memiliki dosa dan tidak ada yang mampu menghapus dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Doa i'tiraf ini adalah doanya para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam membaca doa i'tiraf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus dimasukkan dalam perut hiu, maka dia membaca doa i'tiraf, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa i'tiraf kepada manusia yang paling utama setelah beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka ringkasnya doa i'tiraf ini adalah doanya para nabi-nabi. Ini sangat penting sekali untuk kita baca, terutama di akhir salat sebelum salam, karena Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis ini menulis judul bab doa setelah tasyahud sebelum salam. Kemudian beliau tampilkan doa ini, maka beliau hasungkan bahwa doa ini dibaca sebelum salam. Meskipun andaikan doa ini dibaca pada saat sujud, tidak ada masalah. Karena Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Ya Rasulullah, ajari saya satu doa yang saya baca dalam salat. Maka Rasulullah ajarkan ini. Tapi kenapa Imam Bukhari kok memilih ini dibaca sebelum salam? Karena waktunya longgar. Kalau sujud kan waktunya terbatas, ya. Nabi sujud tidak begitu lama. Paling banter 10 kali tasbih. Itu yang diriwayatkan dari Nabi, yaitu ketika mengimami, ya. Tapi kalau salat sendiri, maka sujudnya beliau memang sangat-sangat lama sekali. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa disunnahkan kita membaca doa dengan menyebutkan Asmaul Husna. Innaka antal ghafurur rahim. Asmaul Husnanya yang disebutkan adalah yang sesuai dengan permintaan kita. Karena di sini permintaannya adalah maghfirah, ampunan, dan rahmat, irhamni, maka nama Allah yang pantas adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Termasuk juga warzuqni fa anta khairur raziqin, berilah rizki saya karena engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Irhamni fa anta khairur rahimin. Nah, seperti itu disesuaikan dengan kalimat atau permintaan yang kita minta. Dan menyebutkan Asmaul Husna di dalam doa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Pada surah Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah al-asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan asmaul husna tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah yang tidak diajarkan oleh Nabi, kemudian dibaca dalam doa, itu namanya menyimpang. Maka tidak usah kita membaca doa misalnya mengatakan Duh Gusti, enggak usah begitu, ya. Apakah ada Duh Gusti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada kan? Nah, enggak usah, ya. Asmaul Husna sudah jelas dalam Quran, banyak sekali. Kita bisa ambil Asmaul Husna tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 38. Al-qadamani, kedua telapak kaki, fit tasyahhudil akhir, pada tasyahud yang terakhir. Ini pembahasannya sebenarnya sudah ada sedikit pada bab sebelumnya, kedua telapak kaki pada tasyahud awal. Tapi ini kita tampilkan lagi dalil yang lain sehingga kita kasih judul baru, ya. An Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, Kana adalah kebiasaan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
Idza kana apabila berada fi rak'ataini allataini pada dua rakaat yang tanqadi fihi as-shalah, salat itu selesai pada kedua rakaat tersebut, maka akhara rijlahul yusra. Beliau memundurkan kakinya kiri. Memundurkan maksudnya kaki kirinya itu dimasukkan di bawah kaki kanan, ya, di bawah betisnya kaki kanan. Wa qa'ada, dan beliau itu duduk ala syikkihi, pada sisi beliau, mutawarrikan, secara tawarruk. Tawarruk maksudnya pantatnya menempel ke tanah, tapi yang menempel pada sisi kiri pantatnya. Ya. Thumma sallama, kemudian beliau mengucapkan salam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Inilah dalil bahwasanya pada saat tasyahud akhir, maka salatnya duduknya dengan cara tawarruk, berbeda dengan tasyahud awal duduknya dengan cara iftirash. Tapi memang masalah ini khilafiyah. Menurut Imam Syafi'i, setiap salat, setiap duduk yang ditutup dengan Assalamualaikum, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Karena itu kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan kita makmum masbuk, imamnya duduk tawarruk karena dia akan salam. Nah, kita sebagai makmum jangan duduk tawarruk. Kenapa? Karena setelah imam salam kita masih lanjut lagi, tambah satu rakaat karena kita masbuk satu rakaat. Jadi imamnya tawarruk, kita iftirash. Kenapa? Karena setelah itu kita nggak salam. Jadi kaidahnya mazhab Syafi'i, setiap duduk yang ditutup dengan salam, maka duduknya tawarruk. Setiap duduk yang tidak ditutup dengan salam, maka duduknya iftirash, mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali lain lagi. Mazhab Hambali kaidahnya adalah semua duduk dalam salat, semuanya hukum asalnya adalah iftirash. Nggak ada tawarruk, nggak ada. Tawarruk cuma satu kondisi, yaitu ketika sholatnya isinya dua tasyahud. Maka tasyahud awalnya iftirash, tasyahud akhirnya tawarruk. Andaikan sholat kita 4 rakaat, tetapi tasyahudnya hanya satu saja, tasyahud akhir, tidak ada tasyahud awal, nah, maka tidak perlu iftirash. Tidak perlu tawarruk, karena tasyahudnya hanya satu. Jadi Imam Ahmad berpendapat bahwa tawarruk hanya dilakukan ketika sholatnya 4 rakaat dan di situ ada 2 kali tasyahud. Tasyahud pertama untuk rakaat kedua, tasyahud terakhir untuk rakaat keempat. Dalilnya apa? Hadis ini. Hadisnya mengatakan, jika berada pada 2 rakaat yang sholat itu selesai padanya. Artinya ada 2 rakaat yang pertama yang sholat tidak selesai padanya. Nah, kemudian ada lagi 2 rakaat yang kedua yang sholat selesai padanya. Nah, berarti hadis ini dipergunakan untuk sholat yang 4 rakaat, yang di situ ada 2 kali duduk, tasyahud awal sama tasyahud akhir. Nah, maka bebas antum pakai mazhab Syafi'i silahkan, pakai mazhab Hambali silahkan. Saya mengikuti dalam hal ini mazhab Hambali. Sehingga kalau saya sholat subuh 2 rakaat, duduk tahiyatnya iftirash. Kenapa? Karena tasyahudnya hanya 1 kali. Kalau mazhab Syafi'i tentu saja duduk tasyahudnya tawarruk. Kenapa? Karena setelah itu dia akan salam. Nah, silahkan, ini 2 mazhab, mana yang dipilih silahkan. Masing-masing punya dalil. Nah, kenapa saya pilih mazhab Hambali dalam hal ini? Karena dikuatkan hadis berikutnya, yaitu hadis ke-39. Al-julusu fi rak'ataini, duduk pada 2 rakaat kasubahi, seperti salat subuh. Jadi kita akan membahas salat yang hanya isinya 2 rakaat. Bagaimana duduknya, duduk tasyahudnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengucapkan, fi kulli rak'ataini, pada setiap 2 rakaat, at-tahiyyata, ucapan at-tahiyyatu lillah. Wa kana, dan adalah beliau, yafrishu, menghamparkan, rijlahul yusra, kaki kirinya, wa yansibu, dan menegakkan, rijlahum yumna, kaki kanannya. Ini namanya duduk iftirash. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, inilah hadis yang dipakai oleh mazhab Hambali, bahwasanya salat 2 rakaat maka duduk tasyahudnya bukan dengan tawarruk, tapi dengan iftirash. Karena Aisyah mengatakan Nabi setiap 2 rakaat mengucapkan at-tahiyyat dan Nabi duduknya secara iftirash. Adapun hadis sebelumnya tadi, yang tawarruk tadi, itu hanya dipahami untuk salat yang di situ ada 2 tasyahud, tasyahud pertama, 2 rakaat pertama yang tidak salam, dan 2 rakaat yang kedua
yang ada salamnya. Ya, yang pertama ada tasyahudnya, yang kedua juga ada tasyahudnya. Jadi seolah-olah mazhab Hambali mengatakan, kenapa sih duduk yang terakhir itu perlu tawarruk ketika tasyahudnya dua? Nah, jawabannya adalah supaya membedakan. Supaya orang tahu, oh ini tawarruk, ini berarti sudah rakaat terakhir. Adapun kalau dia itu rakaatnya cuma dua, nggak perlu tawarruk. Kenapa? Karena sudah pasti diketahui, ini sudah tahiyat ya pasti sudah rakaat terakhir. Tapi kalau salatnya 4 rakaat, ya, ketika duduk kita hanya iftirash, tidak tawarruk, orang rancu ya. Ini kok duduknya iftirash ya? Ini sudah rakaat terakhir atau baru rakaat kedua? Nah, supaya tidak terjadi rancu begitu, maka dibuat tasyahud awal berbeda dengan tasyahud akhir. Tasyahud awalnya iftirash, tasyahud akhirnya tawarruk. Demikian kira-kira pemikiran mazhab Hambali seperti itu, jadi sangat bagus sekali ya cara berpikirnya dan juga sesuai dengan hadis ini atau sesuai dengan dohir hadis ini. Tapi tetap saya ulang-ulang bahwa mazhab Syafi'i juga punya dalil, punya dasar. Maka yang mau pakai mazhab Syafi'i silahkan ya. Salat subuh 2 rakaat tetap tawarruk karena kebiasaannya sudah tawarruk begitu, silahkan, nggak ada masalah. Jadi apa yang saya sampaikan ini jangan sampai membuat jadi percekcokan di antara kita mana yang lebih utama, nggak perlu. Antum mau ikuti mazhab Syafi'i silahkan, dalilnya ngerti kan? Mau mengikuti mazhab Hambali silahkan, dalilnya juga sudah ada di kitab ini semuanya. Nah, maka sama sekali apa yang saya sampaikan bukan untuk merusak pemahaman yang sudah ada sebelumnya, tidak ya. Tapi supaya kita lebih ngerti bahwasanya teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sholatnya dengan cara yang berbeda dengan kita, ternyata mereka juga punya dalil. Ini saya tegaskan kenapa? Karena sebagian orang itu ta'assubnya bukan main. Kalau melihat saudaranya yang sholat subuh dengan duduk iftirash, tidak tawarruk, dianggap orang bodoh, nggak paham agama. Bukan bodoh, tapi engkau yang sedikit membaca hadis Nabi SAW. Sehingga kalau engkau anggap dia bodoh, justru bodoh itu kembali kepada engkau sendiri. Karena engkau mengira bahwa hadis cuma ada satu saja, sementara hadis ada beberapa dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun perbuatan beliau. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-40, lafaz taslim, lafaz ucapan salam. An Alqamah bin Wa'ilin an abihi, dari bapaknya Wa'il bin Hujr, qala, dia mengatakan, "Shallaitu, aku salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana, maka adalah Nabi yusallimu salam an yaminihi, ke arah kanan, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimali, dan ke arah kiri, Assalamu alaikum warahmatullah." Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini adalah salam yang paling lengkap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini. Tidak ada yang lebih lengkap dari ini. Adapun kalau ke kanan wabarakatuh, ke kiri juga wabarakatuh, maka di sini tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kalau antum buka dalam kitab Bulughul Maram seperti itu ya, kanan wabarakatuh, kiri juga wabarakatuh. Tapi ternyata Bulughul Maram hanya menukil dari Abu Dawud. Nah, Abu Dawud ketika kita buka kitabnya, ternyata warahmatullah saja untuk yang kiri, tidak pakai wabarakatuh. Adapun wabarakatuh untuk yang ke kiri di dalam Sunan Abu Dawud itu diperselisihkan oleh para ulama, apakah naskah Abu Dawud yang ada tambahan wabarakatuh untuk kiri, apakah naskah itu benar ataukah tidak benar. Ada yang mengatakan itu sudah benar, berarti boleh kita wabarakatuh juga sampai ke kiri. Tapi ada yang mengatakan enggak benar. Maka saya pun tampilkan di sini pendapat yang lebih masyhur bahwa wabarakatuh tidak dibaca pada saat ke kiri. Nah, maka ringkasnya ucapan salam itu yang paling lengkap adalah ini. Ada lagi ucapan salam yang di bawahnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Nah, 3 ya, semuanya sahih dari Nabi SAW. Yang keempat, ini paling minim, yaitu hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah yusallimu salam fi salati, di dalam salat, taslimatan wahidah, satu kali salam, tilqa wajhih, ke arah wajahnya, ke arah depan, Assalamualaikum. Thumma, kemudian yamilu, beliau miring, maksudnya menoleh, ila syikil aiman, ke sisi kanan, syai'an, sedikit. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.
Inilah yang paling minim, yaitu salam hanya satu kali ke arah kanan dan ke arah kanannya sedikit aja. Kalau Nabi salamnya 2 kali ke kanan dan ke kiri, itu biasanya nolehnya sampai kelihatan pipinya oleh orang yang di belakang. Ya, nolehnya dahsyat. Tapi ketika salamnya hanya 1 kali, maka tidak diperlukan noleh yang dahsyat. Kenapa? Tidak ada yang perlu dibedakan. Tapi kalau kanan kiri ini perlu dibedakan ya, sehingga didahsyatkan. Nah, maka karena salamnya hanya 1 kali, Nabi nolehnya cuma sedikit. Assalamualaikum. Sedikit aja. Salamnya ketika menghadap ke arah kiblat. Assalamualaikum. Kemudian menoleh sedikit. Dan hadis ini menunjukkan bahwa ucapan salam yang wajib hanyalah 1 kali. Buktinya Nabi meninggalkan kadang-kadang salam yang kedua. Maka seandainya seseorang imam itu sudah salam sekali ke kanan, kita makmum masbuk langsung berdiri setelah itu tidak masalah, tidak harus menunggu salam yang kedua. Tidak harus ya, tapi menunggu pun juga boleh. Nih, kalau saya memilih tidak menunggu. Kenapa? Tidak ada yang perlu ditunggu. Imamnya salatnya sudah selesai kok, ngapain ditunggu? Ngapain kita mengkaitkan salat kita dengan salatnya orang yang sudah selesai salatnya? Ngapain? Nih, nggak perlu, nggak ada keperluannya sama sekali. Maka begitu imam salam, assalamualaikum kanan, ana langsung berdiri saja. Kecuali kalau ana belum menyelesaikan tasyahud. Nah, ana selesaikan tasyahud saya, baru kemudian imamnya salam kedua kita bangkit. Karena itulah Imam Syafi'i mengatakan qala Syafi'i in syaa sallama taslimah wahidah. Kalau dia mau silahkan salam 1 kali, wa in syaa sallama taslimatain. Kalau dia mau silahkan salam 2 kali. Semuanya sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 41 al-iltifat fit taslim, menoleh pada saat salam. An Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallim, adalah biasanya salam ayyaminih ke arah kanan, wa an shimalih ke arah kiri, hatta yura, sehingga terlihat bayadu khattih, putihnya pipi beliau. Beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini hadis yang saya maksudkan tadi, bahwa beliau menolehnya ke kanan kiri dengan dahsyat sampai pipinya terlihat oleh orang yang di belakang. Ya, jadi yuro, terlihat, ini maksudnya terlihat oleh makmumnya yang di belakang. Ini pipinya Nabi udah kelihatan. Sehingga seandainya suara beliau tidak terdengar, zaman dulu kan nggak ada mic ya, seandainya suara beliau tidak terdengar, nah orang yang di belakang yang memperhatikan Nabi, begitu melihat pipinya Nabi sudah tahu, oh udah salam itu. Sehingga Pak, ini fungsinya sekaligus untuk memberitahu kepada jamaah yang tidak mendengar suara bahwa ini sudah salam. Kalau zaman sekarang kan sudah ada mic ya, nah kadang-kadang mic-nya mati. Nah, mic-nya mati, suara imam tidak keras karena dia sudah tua. Nah, kalau dia menoleh, sudah kelihatan pipinya oleh makmum, makmum tahu ini sudah salam. Kemudian inilah dalil yang menunjukkan bahwa salam kanan kiri disamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sebagaimana saya katakan tadi, tapi hadisnya tidak ada dalam kitab ini untuk meringkas. Terakhir 42. Adzikru wad doa, zikir dan doa ba'da salah, setelah salat. An Thauban, dari Thauban, qala, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idang sarafa, jika selesai min salatihi, dari salatnya, maksudnya salat fardu, istighfar thalathan, beliau istighfar 3 kali. Wa qala, dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah zat yang maha pemberi selamat, dan darimulah keselamatan. Maha berkah engkau, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Qala al-Walid, berkata Walid, dia perawi hadis. Faqultu lil Auza'i, saya katakan kepada Imam Auza'i, guru saya, kaifal istighfar, bagaimana istighfarnya, bagaimana? Qala, beliau mengatakan, taqul, engkau ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau saudara-saudara kita NU, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, ya enggak apa-apa. Karena memang di sini tidak disebutkan bagaimana istighfarnya ya, istighfar thalathan. Tapi kalau saya lebih suka istighfar yang disampaikan oleh Auza'i, perawi hadis ini, karena ar-rawi adra bima rawa, perawi lebih paham hadis yang dia riwayatkan. Maka astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru setelah itu Nabi berpindah tempat atau menghadapkan wajahnya ke arah jamaah. Jadi wirid 3 ini
istighfar 3 dan Allahumma antas salam, ini dibaca pada saat posisi imam masih menghadap ke arah kiblat. Nah, setelah itu menghadapkan wajahnya ke arah jamaah, boleh lurus ke jamaah, boleh serong ke kanan, sebagaimana dua-duanya ada hadisnya. Kemudian setelah itu menunggu perempuan-perempuan pada pergi, para jamaah perempuan pada pulang. Nah, setelah itu Nabi baru bangkit. Kalau Nabi sudah bangkit, baru jamaah lagi-lagi bangkit. Nah, maka adabnya zaman dulu, para jamaah wanita keluar. Kalau sudah keluar, Nabi bangkit. Kalau Nabi sudah bangkit, maka para jamaah laki-laki baru bangkit. Maka para sahabat mengira bahwasanya Nabi melakukan itu supaya tidak ada tempuk di perjalanan antara laki perempuan. Jadi jangan sampai laki perempuan ketika pulang dari masjid bercampur baur. Dan itulah salah satu dalil yang menunjukkan bahwa ikhtilat atau campur baurnya laki perempuan itu di dalam Islam tidak diizinkan, tidak diajarkan. Ya, tidak boleh campur baur seperti itu. Undangan walimah, nah, nggak boleh campur baur. Yang laki-laki sono, yang perempuan sono dikasih tirai, ya, jangan dicampur baur. Kalau campur baur itu maksiat. Nah, kalau maksiat kita tidak boleh datang ke tempat yang ada maksiatnya. Kita diundang walimah, di situ ternyata campur baur. Udah, assalamualaikum, minta izin. Kenapa minta izin? Karena campur baur. Kalau menghendaki bahwa kita tetap duduk di situ, ya harus diubah dulu formasi duduknya. Yang laki-laki, yang perempuan-perempuan. Sehingga laki-laki hanya melihat pengantin laki-laki, perempuan hanya melihat pengantin perempuan. Jangan seperti zaman sekarang ya, laki perempuan ditampilkan di atas panggung, sehingga teman-temannya yang laki-laki bisa memandangi, wah istrimu cantik, mudah-mudahan kamu segera mati, nanti saya ganti. Jadi jelek kayak begitu kan? Nah, nggak bagus seperti itu. Laki-laki, perempuan-perempuan, sendiri-sendiri, sebagaimana di masa Nabi SAW. Tidak ada adat dari Nabi SAW untuk menampilkan pengantin perempuan di hadapan para hadirin laki-laki. Enggak ada sama sekali tuntunannya dari Nabi SAW. Yang lebih aneh lagi, ada seseorang ustadz, dia menikah dengan seorang perempuan, istrinya dikasih cadar. Tapi kemudian disuruh nampil di depan khalayak. Ya sama aja kan. Karena meskipun dia pakai cadar kan masih kelihatan matanya, orang masih melihat, wah cantik ini kalau matanya kayak begini. Nah, jadi sama aja, pakai cadar tapi ditampilkan di depan khalayak. Nggak perlu kayak begitu. Istrimu yang cadaran kamu taruh di perempuan. Kamu yang laki-laki yang ganteng di hadapan tamu laki-laki. Udah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Nggak campur baur kayak begitu ya. Ini ya pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Nabi sangat memperhatikan sekali bagaimana para sahabat beliau pulang dari masjid, jangan sampai campur baur antar laki dan perempuan. Kemudian wirid ini, Allahumma antas salam wa minkas salam. Saudara-saudara kita NU sering menambahkan wa ilaika ya'udus salam. Ya. Sementara di sini tidak ada. Nah, sumber ucapan itu dari mana? Sumbernya dari riwayat kitab Amalul Yaumi wal Lailah karya Al-Imam Ibnu Sunni. Di situ ada kata-kata wa ilaikas salam. Maka oleh saudara-saudara kita NU ditambahi wa ilaika ya'udus salam. Ya, ada tambahan ya'udu. Tapi sebenarnya riwayat Ibnu Sunni tadi itu di dalam doa pagi, bukan dalam doa setelah salat ini. Karena itu kalau saya menyarankan setelah salat kita baca persis seperti yang dibaca oleh Nabi, enggak usah ditambah-tambah ya. Allahumma antas salam wa minkas salam, langsung tanpa wa ilaika ya'udus salam. Langsung tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kenapa? Karena itulah yang dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa yang lain setelah salat. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani, datang kepada saya al-lailata tadi malam Rabbi tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala fi ahsani surah, pada rupa yang sangat bagus. Ini maksudnya Allah datang kepada Nabi dalam mimpi ya, bukan dalam bentuk dalam nyata, karena dalam nyata nggak mungkin Allah dilihat manusia, ini dalam mimpi saja. Faqala, lalu Allah mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, idza shallaita, kalau kamu sudah salat, sudah selesai salat, faqul, maka ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, sungguh aku minta padamu bisa melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnah, dan apabila engkau menghendaki terhadap hamba-hambamu suatu fitnah, faqbidni ilaika ghaira maftun, maka cabutlah nyawaku kepadamu tanpa terfitnah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi.
Qala fi Tuhfatil Ahwadi, berkata penulis kitab Tuhfatul Ahwadi, ini syarahnya Sunan Tirmidzi, idza shallaita, jika kamu salat, ai maksudnya faraghta minas salat. Kalau kamu selesai dari salat. Qultu, saya katakan, wa dhahir, dan yang dhahir, annal murad, yang dimaksud adalah as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Kenapa? Sebagaimana hadis-hadis yang lain ya, yang dimaksud kalau kamu sudah selesai salat, bacalah ini, bacalah itu, maksudnya salat 5 waktu. Karena itu dari hadis-hadis ini kita ambil kesimpulan, setelah sholat 5 waktu, sebagaimana disyariatkan wirid, juga disyariatkan berdoa. Sungguh salah orang-orang yang melarang berdoa selesai sholat. Mereka mengatakan yang berdoa selesai sholat itu orang nggak paham agama katanya. Ya. Ketika sholat itu ketemu dengan Allah malah nggak minta, selesai sholat malah minta. Kata mereka kebalik itu, bukan kebalik, kamu saja yang kurang baca hadis. Ya. Coba dibaca hadis-hadis Nabi, pahami dengan pemahaman ulama, jangan dipahami sendiri. Nah, makanya di sini saya tampilkan di sini pemahaman ulama, apa maksud idza shallaita? Jika kamu salat maksudnya gimana? Apakah doa ini dibaca ketika salat atau selesai salat? Ternyata oleh para ulama dijelaskan maksudnya faraghta minas salat. Kalau kamu sudah selesai salat berarti sudah salam ya. Nah, kemudian membaca doa ini. Dan sangat banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa selesai salat pun disunahkan untuk berdoa setelah kita berwirid. Maka dua-duanya disunahkan. Wirid disunahkan, doa juga disunahkan. Sampai di sini sudah selesailah pengkajian kita terhadap kitab ini. Maka ditutup dengan wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam walhamdulillahi ala tamam. Allah Ta'ala lebih tahu, ilmunya lebih sempurna, dan segala puji hanya bagi Allah atas sempurnanya buku ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, Engkau Maha Pendengar, Maha Melihat, Maha Mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ujizu riwayat hadzal kitab, dan saya ijazahkan periwayatan kitab ini lil mu'minin al muslimin ibadillah, untuk kaum mukminin, kaum muslimin, hamba-hamba Allah. Amutu wa yabqa jami'u ma qad katabtu. Saya akan mati dan masih tersisa seluruh apa yang sudah saya tulis. Faya laita may yaqra kitabi ta'aliya, maka alangkah bagusnya orang yang membaca kitab saya, mendoakan saya. La'allallah ayyamunna alayya bilutfih, semoga Allah memberikan karunia kepada saya dengan kelembutannya. Wa yarhama taqsiri wa su'a fi'aliya, dan Allah merahmati kekurangan saya dan perbuatan-perbuatan jelek saya. Ini doanya Imam Nawawi yang sangat terkenal, dan biasanya saya tulis di akhir buku-buku yang saya tulis ini untuk mengikuti kebiasaan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Demikianlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengkajian kitab ini sudah selesai pada bulan Dzulhijjah tahun 1443 bertepatan dengan 2022 Miladiyah. Bulan apa ini? Juli ya, akhir Juli ya, akhir Juli. Oh, pertengahan Juli ini, pertemuan Juli ini. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan? Oh, ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf, saya masih kurang paham dengan Al-Fatihah itu 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, kenapa di Al-Quran itu 7 ayat dari Bismillahirrahmanirrahim? Jadi begini, surat Al-Fatihah disepakati oleh para ulama 7 ayat. Hanya saja para ulama berselisih pendapat ayat pertamanya yang mana. Kalau mengatakan ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana di rata-rata mushaf yang tersebar di tengah-tengah kita, maka berarti ayat terakhirnya panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini satu ayat. Tapi kalau kita mengikuti pendapat bahwasanya Bismillah ini bukan ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, berarti ayat ke-6-nya adalah Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Titik ya. Kemudian ayat ke-7-nya adalah mulai ghairil maghdubi 'alaihim. Sehingga kita membaca Al-Fatihah sesuai keyakinan kita masing-masing. Kalau antum meyakini Bismillah ayat pertama, silahkan ayat 7 ini disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terus disambung. Tapi kalau saya, karena saya meyakini Bismillah bukan dari Al-Fatihah,
karena hadis yang sahih riwayat Imam Muslim yang dulu pernah kita tampilkan, maka saya membacanya berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim titik ya. Setelah itu ambil nafas. Nah, habis itu kemudian baru melanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meskipun tidak wajib seperti itu ya, tapi kan sunnahnya Nabi membaca surat itu satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Demikian kira-kira yang dimaksudkan oleh penanya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan kitab-kitab yang lainnya pada waktu yang akan datang apabila Allah masih menghendaki hal tersebut dan Allah memudahkannya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.